Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang memahami kitab Bhagavad Gita sebagai tuntunan hidup. Sebelum mulai pembelajaran, kita awali dulu dengan mengucapkan doa. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namasidam. Di pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah mempelajari tentang mengenal Bhagavad Gita sebagai tuntunan hidup dan isi dari kitab suci Bhagavad Gita. Untuk pembelajaran sekarang, anak-anak akan mempelajari makna yang terkandung dalam kitab Bhagavad Gita dan nilai-nilai yang terkandung dalam Bhagavad Gita. Bhagavad Gita merupakan bagian dari epos Mahabharata yang pada mulanya ditulis antara tahun 450 sampai 400 sebelum Masehi dalam bahasa Sanskerta yang ditulis oleh Maharshi Vyasa. Dan Bhagavad Gita terdiri dari 700 sloka dan 18 bab. Bhagavad Gita adalah salah satu kitab suci yang sangat berpengaruh dalam mengajarkan etika. Ajaran Bhagavad Gita juga mengandung maksud untuk melepaskan manusia dari penderitaan. Melalui ajaran Bhagavad Gita, kita dapat mempelajari bahwa semua makhluk hidup dan alam semesta dikendalikan oleh Tuhan. Menurut Bhagavad Gita, makhluk hidup adalah bagian dari Tuhan Yang Maha Esa atau ide Sang Yang Widiwasa. Makhluk hidup dipengaruhi oleh 3 sifat, yaitu sifat kebaikan, sifat nafsu atau keinginan, dan kebodohan. Ketiga sifat itu disebut dengan triguna. Dalam hidup akan senantiasa berasosiasi dengan 3 metode kehidupan yang disebut dengan triguna, yaitu ada satwam, rajas, dan tamas. Satwam artinya keseimbangan. Bila satwam di sini lebih dominan, terjadi pada kehidupan yang damai atau ketenangan. Rajas adalah aktivitas yang menyebabkan munculnya kemungkinan dari sifat hemat menjadi boros, dari sifat cinta, sayang menjadi benci. Dan tamas adalah belenggu terhadap sesuatu sehingga muncul kelesuan, kemalasan, dan kegelapan. Nah, anak-anak, di sini terdapat bagan. Yang di atas itu ada manusia. Bu Guru jelaskan di sini sekarang. Apabila manusia dipengaruhi oleh sifat satwam, maka manusia akan memiliki sifat atau sikap bijak, berkarakter, mulia, suci, dan religius. Jika manusia dipengaruhi atau memiliki sifat rajas, maka akan melakukan berbagai jenis perilaku duniawi dengan bersemangat dan berkeinginan tinggi. Apabila manusia memiliki sifat tamas, maka manusia akan dipengaruhi oleh sifat malas, bodoh, dan lalai. Ketiga mode kehidupan ini berjalan di bawah kendali serta pengaruh waktu, sehingga terciptalah kegiatan-kegiatan yang disebut dengan karma. Nah, anak-anak mungkin di kelas 4 sudah mempelajari tentang pengertian karma. Jadi karma artinya itu perbuatan. Nah, anak-anak, kita lanjut sekarang tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Bhagavad Gita. Yang pertama ada ajaran ketuhanan. Tuhanlah sebagai asal mula dari segala yang ada di alam semesta, yaitu Tuhanlah menciptakan segala yang ada di alam semesta, baik itu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Beliau adalah Atma atau roh dari alam semesta.
Dalam wujudnya, beliau sebagai Trimurti. Tri artinya tiga, Murti artinya perwujudan. Tiga perwujudan Sang Hyang Widi. Ada Dewa Brahma sebagai pencipta, Dewa Wisnu pemelihara, dan Dewa Siwa pelebur. Yang kedua adalah ajaran tentang bakti, bahwa seseorang yang dengan kebaktian yang tulus dan murni menyerahkan hasil karya atau kerjanya kepada Tuhan atau Sang Hyang Widi, maka dia akan dibebaskan oleh Tuhan dari lingkaran kelahiran dan kematian atau mencapai moksa, sehingga terbebas dari ikatan duniawi. Nilai yang ketiga adalah etos kerja, di mana bekerja tanpa mengharapkan imbalan. Bahwa seseorang yang menempuh jalan bakti kepada Tuhan, mencintai, menyayangi semua makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, maka dia dicintai juga oleh semua orang. Maka dalam hidupnya ia akan menemukan kebahagiaan. Selain nilai-nilai kehidupan yang luar biasa yang Bu Guru sebutkan tadi, dengan membaca Bhagavad Gita juga dapat memberi manfaat. Antara lain, dapat mengatasi emosi dan mengikuti kewajiban, menyingkirkan kebodohan melalui pengetahuan atau melalui belajar, mengembangkan kekuatan batin, pedoman untuk menempuh kehidupan yang seimbang, mengatasi musuh dalam diri, dan bersukacita atau berbahagia dalam hidup. Nah, anak-anak, dengan kita mempelajari Bhagavad Gita, kita bisa mengetahui mana perilaku yang harus kita lakukan dan mana perilaku yang harus kita jauhi. Karena Bhagavad Gita berisi tentang ajaran-ajaran kebenaran yang dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian materi tentang makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam Bhagavad Gita. Bu Guru tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya.